warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berjumpa lagi pada pelajaran tematik ya. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Semoga kalian Baik, Bu. Ya, alhamdulillah kalau semuanya baik ya. Untuk yang sedang sakit semoga cepat sehat ya. Oke, hari ini tematik agendanya adalah membahas soal latihan akhir subtema 3 di tema 3 ya. Nah, kemarin kan kita sudah mengerjakan ya. Nah, namun sebelum dimulai kita berdoa. Halaman 149, Bu. Sebelum belajar dimulai. Assalamualaikum, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah dimatikan suara dan videonya. Kita buka halaman 149. Di halaman tersebut ada soal latihan akhir subtema 3. Masih di tema 3 ya, Nak ya. Langsung saja. Nah, di sini kita mau membahas latihan akhir subtema 3 yang sudah dikerjakan ya, sambil Nizam matiin videonya, Nizam. Videonya matiin. baik-baik dan tidak bersuara terlebih dahulu ya. Matikan semua suaranya. Oke, kelas 4A ataupun kelas 4B. Nanti ketahuan. Jadi nanti dijadikan Buyun sebagai nilai sikap. Kalau misalkan sudah disuruh matikan tapi masih dihidupkan, masih dinyalakan. Ya, nanti nilai sikapnya B atau C. Nanti kasihnya C, ya. Kalau misalkan masih nggak ngikutin peraturannya. Nah, mohon maaf sebelumnya ya. Buyun tegas ya, biar kita belajarnya lancar. Nomor 1. Matiin, Bu. Dimatikan, Nak. Ibu mau mulai ya. Mau mulai, dengarkan saja dulu. Nanti kalau ada yang mau bertanya nanti di akhir ya. Kalau sudah selesai dibahas soalnya. Nomor 1. Halaman berapa, Bu? Kenapa, Abram? Berapa, Bu? Berapa, Bu? 149, nah, latihan akhir subtema 3. Kemarin, pelajarannya yang kemarin. Tuh, yang kemarin ya. Sudah Ya, yuk, nanti waktunya habis, kita nggak bisa tanya jawab jadinya. Nomor 1. Berikut ini yang bukan upaya untuk menjaga agar ketersediaan pangan terus terjaga. Yang bukan ya. Jawabannya adalah yang B, melakukan ladang berpindah. Karena di situ kecuali atau yang bukan ya. Jawabannya B, nomor 1 B ya. Nomor 2, membakar hutan dengan sengaja mengakibatkan pencemaran udara atau udara tercemar asap. Jawabannya A. Nomor 3, menjaga kelestarian hewan dengan cara yaitu menjaganya dengan cara
Dengan cara tidak berburu hewan yang dilindungi, ya. Nomor 4, akibat jika kelestarian hewan tidak dijaga adalah berarti banyak hewan menjadi langka. Jawabannya D. Nomor 5, kegiatan berikut yang termasuk perbuatan. Bu, nomor 4 jawabannya apa, Bu? Nanti ya Zaid, pertanyaannya nanti kalau sudah selesai ya. Sudah dulu, dengarkan Kegiatan dulu. berikut yang termasuk perbuatan yang merusak kelestarian hewan adalah yaitu apa? Berarti mengoleksi hewan mahal secara pribadi, itu nggak boleh. Diam dulu ya semua, nanti kalau mau tanya nanti kalau udah selesai Bu Yuyunnya selesai bicara atau Bu Fitria selesai bicaranya menjelaskan. Nomor 6, perburuan liar dapat mengakibatkan berarti punahnya makhluk hidup, ya. Yang diburu jawabannya 6B. Nomor 7, penanaman kembali hutan yang telah ditebangi pohonnya atau penanaman kembali hutan yang gundul. Namanya reboisasi karena menanam hutan kembali. Tuh, ya. Kalau eksplorasi itu dia berarti mencari sesuatu untuk diolah. Misalkan kayak bahan tambang itu dieksplor, kita cari tuh tambangnya. Akan ada misalkan mau cari tambang emas atau batu bara, dieksplor itu diambil, diolah, dimanfaatkan, dicari bahan-bahan tambang atau bahan-bahan alam. Itu namanya eksplorasi. Kalau cagar alam, tempat untuk melindungi tumbuhan dan hewan. Kalau Swaka Marga Satwa, tempat untuk melindungi hewan saja. Nomor 8, hutan yang gundul akan menyebabkan bencana. Jawabannya adalah longsor saat musim penghujan. Selain longsor, itu kalau hutannya gundul, itu dapat mengakibatkan banjir bandang. Kenapa, Bu, bisa banjir bandang? Apa itu banjir bandang? Banjir bandang itu air sungai yang meluap secara deras menuju ke pemukiman, ya. Karena biasanya terletak di dataran tinggi. Karena pohon-pohon yang ada di dataran tinggi itu tidak bisa menahan airnya. Itu. Jadi airnya meluap secara besar-besaran. Nah, arus airnya itu sangat deras. Makanya rumah-rumah bisa ke bawah arus. Jadi hanyut rumah, mobil, segala macamnya itu hanyut semuanya. Itu namanya banjir bandang. Gitu. Banyak nyawa yang hilang atau banyak manusia yang meninggal pada saat banjir bandang. Biasanya gitu. Makanya hutan yang ada pohon yang ada di hutan itu tidak boleh ditebang. Kalau ditebang akan mengakibatkan longsor dan banjir bandang gitu. Kemudian nomor 9. Berikut ini hewan yang banyak diburu karena culanya adalah badak, ya, badak. Nomor 10, hewan yang diburu karena keindahan bulunya adalah burung cendrawasih, burung merak juga. Burung merak itu bulunya indah, makanya diburu. Nomor 11, sebuah pertanyaan disebut baik jika memenuhi kriteria, kecuali kalau yang A sesuai dengan topik. Udah sesuai kriteria. No, yang B bahasanya baik dan benar sesuai kriteria. Yang C diawali dengan kata tanya. Ya sesuai kriteria. Yang D jawaban yang dibutuhkan cukup ya atau tidak. Itu jawabannya yang bukan, berarti yang D, ya. Nomor 12. Orang yang dimintai atau pendapatnya mengenai suatu hal dalam sebuah wawancara disebut narasumber. Narasumber itu orang yang kita wawancarai untuk mendapatkan sebuah informasi yang kita catat. Ivan. Nomor 13. Videonya. Hal-hal berikut perlu dipersiapkan sebelum melakukan wawancara.
sebelum wawancara itu kita harus melakukan apa? Yaitu membuat daftar pertanyaan. Kemudian datang tepat waktu. Kemudian berpakaian sopan. Mengucapkan terima kasih itu merupakan bagian dari penutup ya dalam sebuah wawancara ya. Nanti jawabannya nomor 13 adalah C. Ya, nomor 13 C. Nomor 14. Langkah awal yang sebaiknya dilakukan oleh pewawancara adalah langkah awalnya adalah apa? Jawabannya adalah C. Hah? C, Bu. Yang C, A, Bu. melihat tayangan televisi, berarti nggak nyambung. Masa nonton televisi? Yang B, mendengarkan siaran radio. Masa mendengarkan radio? Langkah awal yang sebaiknya dilakukan oleh pewawancara. Yang C, menuliskan pokok-pokok wawancara. Ya, yang dia membaca hasil wawancara orang lain. Nah, masa orang kita mau melakukan wawancara kok? Jawabannya nomor 14 adalah C. Nomor 15, saya bermaksud mengadakan wawancara ini untuk melaksanakan tugas dari sekolah. Kalimat tersebut merupakan bagian wawancara yang berupa pembukaan, ya. Bukan. Nomor 16. Baik, lanjut nomor 16 ya. Masih diem ya, nggak boleh dibuka suaranya, nanti kita buka. Nomor 16, masyarakat yang tinggal di pesisir umumnya bekerja sebagai, jawabannya C, nelayan. Ya, pesisir itu di pantai ya biasanya. Kemudian nomor 17, tanaman teh cocok ditanam di daerah D, puncak gunung. Ya. Kemudian 18, contoh hewan yang dapat menghasilkan susu adalah sapi. Kalau ayam itu daging dan telur. Bebek juga sama. Angsa pun bisa bulunya, kemudian telurnya juga bisa ya. 19. Tanaman berikut ini yang biasa digunakan untuk membuat minuman penghangat badan adalah, kemarin sudah dibahas mengenai tanaman obat. Yang menghangatkan badan itu jahe. Ya, kalian pernah lihat mungkin ada yang jual jahe, ya kan? Itu fungsinya untuk menghangatkan badan salah satunya. Kemudian nomor 20. Contoh hewan yang dapat menghasilkan telur adalah angsa. Kalau kelinci dia nggak bertelur, kambing juga tidak, sapi pun tidak bertelur. Yang bertelur angsa. Jadi yang menghasilkan telur tentunya angsa. Nomor 21. Tanaman obat yang dapat dipakai pula sebagai pewarna kuning pada makanan, yaitu kunyit. Ya. Kunyit, Bu. Ya, kunyit C, jawabannya C, kunyit. Nomor 22. Berikut merupakan tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan adalah, kalau jati itu apa? Kayu. Kayu. Bukan. Akasia bukan, dia juga kayu. C, meniran. Ya, jawabannya adalah meniran. Cendana juga kayu. Yang bisa dijadikan tanaman obat itu meniran. Ya, meniran itu fungsinya untuk meredakan peradangan bisa, untuk mengurangi atau mengobati sakit ginjal juga bisa, ya, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 23, hewan berikut yang dapat dimanfaatkan tenaganya adalah gajah. C, gajah. Ya. Kemudian nomor 24. Berikut ini tindakan manusia yang turut menjaga lingkungan adalah membuang limbah ke sungai, itu tidak boleh ya. Tidak menjaga lingkungan namanya. Kemudian B, menebang pohon sembarangan juga tidak. Yang C, membuang sampah pada tempatnya yang tepat. Berarti jawabannya C. Nomor 25. Kewajiban kita terhadap tanaman yang kita pelihara adalah
B. Menyirami secara teratur. Nomor 26. Gambar berikut yang menunjukkan tanaman atau hewan yang tidak mendapatkan haknya dengan baik adalah yang tidak. Kalau A dia tumbuh subur ya. Yang B juga dia bisa makan. Kemudian yang C kita lihat tanamannya layu. Berarti yang tidak mendapatkan haknya yaitu yang C. Karena dia tidak dirawat jadinya dia layu. Nomor 27. Jika mendapati burung terjerat jebakan, sebaiknya kita segera C. Melepaskan burung dari jebakan. Ya. Nomor 28. Agar tidak layu, tumbuhan memerlukan air. Ya. Nomor 29. Karya seni yang dibuat dengan cara menggabungkan beberapa gambar atau foto yang diambil dari media cetak disebut montase. Montase ya. Jawabannya B. Nomor 30 terakhir. Karya seni berikut yang merupakan montase adalah yang C. C. Montase itu itu menggabungkan beberapa gambar yang kecil-kecil itu disusun menjadi satu, menjadi sebuah gambar. Itu namanya montase. Misalkan kalian ngeprint gambar rumah, kemudian kalian ngeprint gambar orang, gambar hewan, gambar jalan, gambar apapun itu nanti kalian gabungkan dalam satu kertas, ditempel-tempel. Itu namanya montase. Kalau mozaik itu dia mozaik itu membuat suatu gambar tapi menempel biji-bijian, ya, menempel biji-bijian. Ya. Kalau kolase itu yang kemarin itu membuat gambar dengan potongan-potongan kertas atau potongan-potongan bahan alam ya kayak kemarin. Itu namanya. Ibu udah 7 menit, Bu. Ya. Nah, sekarang waktunya kan sudah mau habis. Nah, Ibu infokan, Bu Yun dan Bu Fitri infokan bahwa hari Senin kita akan praktek membuat kolase. Contohnya bisa kalian lihat halaman 19 ya Bu ya. Halaman 19 untuk temanya bebas ya. Tapi alangkah baiknya membuat gambar hewan boleh. Harus Senin Bu, ngerjainnya Bu. Ya, tapi nggak dikasih waktu, yang penting baik ya, yang penting tidak gambar. Bu nggak dikasih waktu Bu, berapa hari Bu? Tapi Ibu sarankan untuk halaman 19 Bu. Gambar hewan dan tumbuhan. Nanti di hari Senin ya. Bu, bikin WA aja. Bikin WA. Disiapkan alat dan bahannya dari ini boleh. Nanti dipraktekkan. Alatnya aja Bu. Di hari Senin. Untuk Ibu. Ya, tunggu sebentar. Untuk kolase sendiri, kalian bisa menggunakan kertas origami dipotong kecil-kecil boleh. Kertas apa saja boleh atau mau menggunakan bahan alam Bu, boleh. Daun kalian kecil boleh ya, boleh. Gambarnya gambar bebas kan ya Bu ya? Ya. Gambar bebas. Untuk hewan atau tumbuhan saja. Tapi boleh bebas, disarankan. Ya Bu. Ibu. Yang Ibu. lainnya siapa? Boleh. Ibu. Boleh orang. Ibu. Ya. Ibu. Batas pengumpulannya kapan Bu? Hari Senin, Nak. Hari Senin buatnya. Hari Senin buatnya. Sekaligus dikirimkan. Ibu. Karena persiapannya sudah Tadi mulai nomor dari 11 ini. jawabannya apa Bu? Kan disiapkannya hari ini. Nah, kalian boleh nih, nanti kan Sabtu dan Ahad kalian libur. Boleh sambil dicicil dikerjakan, nanti hari Senin Tinggal mengumpulkan. Ibu nomor 11 Berapa Said? jawabannya apa Bu? Nomor berapa? Bu, kalau Sabtu boleh nggak Bu dikerjain? Bu, hari Sabtu saya pergi ke rumah nenek ayah saya. Ya udah nggak apa-apa kalau pergi. Ibu ayah saya.
Berarti dikerjakannya kalau pergi hari Senin. Ya, dikumpulkan. Selasa. 11 jawabannya apa, Bu? Apa, Rashid? Nomor 11 jawabannya apa? D. 11 jawabannya adalah D. D. Kan kecuali ya. D. Nomor 12 apa, Bu? Hmm? Nah, Nomor 12. iya, Gading di mana? 12 sumber, C. Nak. 12 C. 12 C. Ya. Yuk. Ibu, siapa sih? Kalau 20. Kasih dong, Nak. Masa begitu? Ini siapa namanya? D. Kalau 20 D. Nih, Nizam ya? Ibu, Nizam ini ya. kalau 30 jawabannya apa, Bu? Nomor berapa? 30. Iya, Fatih. 30 itu C. Nomor C. yang C. Ibu, kalau nomor 10 jawabannya apa, Bu? Nomor 10. A. Jawabannya A. ah, A. bukan gajah, Nomor bukan. merak. Burung merak. Jawabannya A. Ibu. Nomor berapa lagi? Nomor 17, Bu. Kenapa, Kansa? Nomor 17. Apa jawabannya? 17 A. adalah gunung, puncak gunung. Ibu udah belum, Bu? Ya. Kalau sudah, nanti habis ini istirahat sebentar. Jam 9.50 Ibu, nomor 2 akan apa, Bu? ada Zoom matematika ya, Nak. Ya, dipersiapkan. Iya. Dan Ya. jangan lupa dipersiapkan untuk kolasenya ya. Kolase. Nah, biar tidak bertanya. Ibu. 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 Ya, Ibu. Ibu. dikertas sama ya. Ibu. 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 Ya, Nana, kenapa Nana? Ibu. Hmm. Ibu. Ibu. Ya, Nana. Zoomnya jam berapa, Bu? Zoomnya jam berapa, Bu? Jam 9.50. 9.50. Oh iya, Bu. Dikasih linknya, Bu. Iya, udah dibagi tadi barusan. Ya. Nanti dikasih sama Pak Sidik. Untuk yang tematik kertas. berarti sudah selesai ya. Nah, jangan lupa dipersiapkan untuk kolasenya mulai hari ini boleh ya. Kalian cicil kerjakannya. Nanti tugasnya dibuat di kertas HVS atau buku gambar, kemudian dikirim melalui Google Classroom ya di hari Senin nanti. Oke? Bu, boleh pakai cat air nggak? Ke classroom ya, Bu, kolasenya. Cat air, Ya, Bu. di Classroom. Bu, boleh pakai cat air. Classroom ya, Bu, ya. Kelasnya, Nak. Ya. Kalau cat air Ibu boleh pakai cat air nggak, Bu? Ibu, ruangnya bebas, Bu. Cat airnya, kertas yang mau dipotong-potong itu boleh dicat pakai cat air. Nanti baru dipotong-potong lagi terus ditempelin ke gambarnya. medianya yang dicat ya. Sudah ya, Nak ya? Sekarang istirahat. Nanti Ibu, 1 menit lagi, Bu. Ya. Ibu, Kita berdoa buat kolasenya boleh pakai biji-bijian nggak, Bu? ya, biji-bijian itu ini mozaik. Iya, nggak boleh. Bolehnya pakai gambar, habis itu dipotong ya, Bu, ya? Ya. Biji mana? Biji Boleh mana? pakai daun. Nanti Ibu kasih contohnya melalui WhatsApp ya. Ibu share contohnya ya. Oke. Saya nggak punya WhatsApp, Bu. Bu Fitri ya. Untuk orang tua kalian nanti minta dilihatkan ya. Ya. Nah, baik, Ibu tutup. kita baca doa. Kita baca doa sama-sama. Subhanaka Manaka Allahumma Allahumma bihamdika
warahmatullahi wabarakatuh. Minato namanya ayahnya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu.